Dia mengetuk dua jari di telinga anjing kecil. Namun anjing kecil tidak bereaksi sama sekali. Artinya anak anjing ini buta. Pemilik terkejut melihat ke arah ibu anjing. Tidak disangka sebagai juara kompetisi Raja Anjing melahirkan anak anjing buta. Dia segera memerintahkan untuk membunuh anak anjing ini. Adit tidak tega untuk melakukannya. Mengusulkan apakah bisa melepaskannya. Tidak. Namun bos dengan tegas menolak. Dia tidak ingin meninggalkan noda di tim anjingnya. Melihat anaknya dibawa pergi oleh mereka. Ibunya anjing berjuang mati-matian tapi sia-sia. Akhirnya anjing kecil dibawa mereka ke gunung. Menemukan lokasi yang tepat untuk mengubur hidup-hidup. Namun tidak disangka ia menyadari bahaya. Memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada penjahat di depannya. Dia juga berhasil melarikan diri. Dia lari ke bawah gunung dengan cepat. Mungkin sudah terbiasa dengan kegelapan. Tanpa disadari, ia melarikan diri masuk ke dalam pipa. Setelah berjalan lama, baru keluar dari ujung lain. Namun jalur turun dari gunung sangat sulit. Ditambah mata anjing yang tidak bisa melihat. Ia berdiri di lereng gunung tidak tahu harus kemana. Tidak lama kemudian, anjing terjebak di lumpur. Untungnya seorang anak lelaki yang lewat menemukannya. Mendengar ratapan yang menyedihkan, anak lelaki baik itu dengan cepat menyelamatkan anjing. Langsung melangkah ke dalam lumpur. Tanpa ragu, ia memeluk anjing dengan hangat. Kemudian mereka sampai di sebuah kolam. Anak lelaki tidak ragu mengambil jaketnya yang bersih. Membersihkan lumpur dari tubuh anjing. Bahkan mulutnya memberikan anjing itu ciuman. Anjing itu merasakan kebaikan manusia untuk pertama kalinya. Saat anak lelaki bersiap-siap membawa anjing pulang secara diam-diam. Tidak disangka, di tengah jalan dia tertangkap oleh ibunya. Dia menggendong anjing yang lucu. Berdoa agar ibu tua setuju untuk membawanya pulang dan merawatnya. Namun ibu malah berkata, merawatmu saja sudah sulit. Di rumah sudah tidak ada uang luang untuk merawat anjing lagi. Lalu langsung melemparkannya ke tanah. Memaksa menarik anaknya pulang. Namun anjing itu tetap mengejarnya dari belakang. Tanpa sedikit pun menyadari ada batang kayu terbalik di depan. Kemudian dalam sekejap ia menabraknya. Merasakan napas anak laki-laki semakin menjauh. Anjing itu menjadi sangat gelisah. Beruntung meskipun penglihatannya cacat. Namun langit memberinya jalan lain. Penciuman anjing sangat tajam. Tak diketahui berapa lama telah berlalu. Akhirnya dengan susah payah ia membalikkan tubuhnya. Kemudian dengan bantuan hidung anjing yang peka, langsung mengejar ke arah di mana anak laki-laki pergi. Meskipun jalan turun dari gunung masih penuh dengan rintangan. Namun, setelah merasakan cinta, ia tidak lagi merasa bingung. Berani maju ke arah hatinya sendiri. Setelah mengalami 1 hari dan 1 malam, akhirnya ia tiba di desa manusia. Dan dengan tepat menemukan rumah anak laki-laki kecil. Kemudian anjing melompat ke tempat tidur anak laki-laki. Ia menjilati pipi anak laki-laki dengan penuh kasih sayang. Anak laki-laki terkejut saat bangun tidur. Ia merasa tidak percaya bahwa anjing bisa menemukannya. Agar bisa menyimpan anjing itu, anak laki-laki membersihkan jejak kaki yang ditinggalkan anjing sebelum orang tuanya menyadarinya. Anak laki-laki membersihkan semua jejak kaki yang ditinggalkan anjing saat datang. Ibunya melihat hal itu. Bahkan senang karena mengira anaknya tumbuh dewasa dalam semalam. Tidak hanya membantu pekerjaan rumah, tapi juga sudah tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak perlu lagi membantu mandi sendiri. Ayah yang tegas pun tersenyum setelah mengetahui hal itu. Namun ia tidak tahu bahwa tas sekolah anaknya hari ini begitu berat. Bahkan tidak ada satu buku pun. Untuk menghindari ketahuan, ia memutuskan untuk membawa anjingnya ke sekolah. Rahasia anak-anak selalu sulit untuk disembunyikan. Baru saja tiba, ia langsung menceritakan tentang anjingnya kepada sahabat karibnya sendiri. Sahabat yang tidak bisa diam. Dengan cepat, berita ini menyebar ke seluruh kelas. Setelah pelajaran selesai, teman-temannya langsung mengelilinginya. Dengan tidak punya pilihan, anak laki-laki itu akhirnya mengeluarkan anjingnya. Untungnya, tidak ada yang bermaksud jahat. Semua orang sangat menyukai anjing itu. Anak laki-laki itu memutuskan untuk memberi nama anjing itu Simba saat itu juga. Karena itu adalah karakter animasi favoritnya. Simba, saat teman-temannya masih bersorak. Namun, tiba-tiba, adegan ini terlihat oleh kepala sekolah dari luar jendela. Membawa hewan peliharaan ke sekolah tidak diperbolehkan sama sekali. Dengan marah, ia masuk ke dalam kelas. Minta anak laki-laki mengambilkan tasnya. Namun anak laki-laki dengan tenang memberikan tasnya kepadanya. Karena anjingnya tidak ada di dalamnya. Teman-teman sekelas sudah diam-diam memindahkannya. Setelah pulang sekolah, semua orang tidak sabar untuk bermain dengan Simba. Namun pada saat itu, seorang teman sekelas menemukan sesuatu yang aneh. Dia menyadari bahwa Simba adalah seekor buta. Melihat seseorang mengatakan hal seperti itu tentang anjingnya sendiri, tentu saja anak laki-laki tidak setuju. Maka dia memberikan tes kepada Simba. Namun ketika tas jatuh, Simba tidak menghindar. Ini berarti bahwa dia memang anjing buta. Seketika, semua orang terkejut. Teman-teman sekelas mulai mengejek anak laki-laki karena memelihara anjing buta. Anak laki-laki sangat marah dengan hal ini. Dia memutuskan untuk tidak berbicara dengan mereka lagi. Kemudian dia meninggalkan dengan sedih sambil memeluk Simba. Namun dia tidak menghakimi Simba karena itu. Malah dia menemukan seorang paman buta. Dan bertanya kepada paman itu bagaimana hidup tanpa penglihatan. Paman dengan ramah memberitahunya. Meskipun buta, mata telinganya tidak biasa. Asalkan bisa beradaptasi.
Meskipun hidup dalam kegelapan, masih penuh warna. Anak laki-laki segera mengerti. Sejak saat itu, setiap hari dia bangun pagi-pagi, membawa Simba ke bukit terdekat, menggoyangkan lonceng untuk melatih pendengaran Simba. Seiring dengan usaha terus-menerus anak laki-laki, telinga Simba semakin peka. Dengan cepat dia menunjukkan hasil ini kepada teman-temannya. Melihat Simba begitu patuh, teman-teman juga mengubah pandangan mereka terhadapnya, meminta maaf tulus atas perilaku sebelumnya. Namun hantu yang menghantui tuannya, tetapi sekali lagi melihat adegan ini, beruntung mereka segera menyadari kesalahan, menyembunyikan anjing di semak-semak. Namun kali ini kepala sekolah datang dengan persiapan. Dia mengeluarkan lonceng dari saku anak laki-laki di depan kepala sekolah. Saat bel berdenting, Simba berlari keluar dengan gembira. Dia pikir pemiliknya memanggilnya, namun kemudian langsung diambil oleh kepala sekolah, dibawa kembali ke kantor. Ayahnya juga dipanggil tanpa disangka. Barulah dia tahu kepala sekolah, ternyata penampilan putranya yang luar biasa belakangan ini. Semuanya karena seekor anjing liar. Dia menurunkan harga diri dan memohon kepada kepala sekolah untuk memberi kesempatan, dan berjanji akan mendidik dengan ketat setelahnya. Inilah yang membuatnya mendapatkan kesempatan untuk tetap di sekolah. Setelah keluar, melihat anaknya yang tidak patuh, ayahnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya penuh dengan kekecewaan. Akhirnya anak laki-laki hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Anjing itu dibawa pergi oleh ayahnya, dikemas dalam kantong sampah. Jika tidak ada kejutan, akan dibuang lagi. Setelah pulang sekolah, anak laki-laki bergegas pulang, menanyakan kepada ayah di mana Simba dibuang. Ayah masih marah. Maka, Simba, kan, kamu yang seharusnya dipukul. Lihatlah anak baik yang kamu besarkan. Dia merawat anjing selama seminggu di rumah. Ini pertama kalinya dia dipukul oleh ayahnya. Sang anak laki-laki dengan sedih mengunci dirinya di dalam kamar. Ayah menjadi tenang dan menyesal. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, dia sering mengabaikan anak laki-laki. Tamparan ini, tanpa ragu, hubungan ayah dan anak kembali memburuk. Untuk mengganti kekurangannya kepada anaknya, akhirnya, ayah memutuskan untuk membawanya mencari Simba. Namun mereka tidak menemukan Simba di tempat sampah tempat dia dibuang. Mereka mencari keliling tapi tidak menemukan. Polisi patroli juga memperingatkan mereka tentang serigala liar di sekitar. Dengan tidak ada pilihan, ayah membawa anaknya kembali ke rumah dengan paksa. Mereka memutuskan untuk mencari lagi besok. Namun karena tidak menemukan Simba, anak laki-laki sama sekali tidak bisa tidur. Maka, saat orang dewasa tertidur, dia diam-diam pergi. Baru ditemukan oleh ibunya di tengah malam. Demi keselamatan anak laki-lakinya, mereka kembali ke tempat di mana mereka meninggalkan Simba dengan mobil. Pasangan suami istri itu terus memanggil anak laki-lakinya, namun tidak mendapat jawaban. Mereka panik seketika. Akhirnya mereka menemukannya di bawah sebatang pohon. Simba berada di sampingnya menjaga anak laki-laki itu. Barulah saat itu orang tua menyadari bahwa yang paling penting adalah anak bisa tumbuh dengan selamat. Mari kita biarkan Simba tinggal, ayah. Baik, sayang. Kita akan membiarkannya tinggal. Mari kita pulang, baiklah. Begitulah, akhirnya orang tua menerima Simba, setuju untuk membawa pulang dan mengadopsinya. Namun seiring dengan Simba tumbuh, masalah mata Simba menjadi perhatian utama anak laki-laki itu. Maka pada suatu hari, ia pergi ke klinik hewan untuk konsultasi. Setelah ditanya, baru diketahui bahwa ini bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dapat memulihkan penglihatan melalui operasi. Namun biaya operasinya mahal, membutuhkan 2 lah rupiah. Keluarga pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Anak laki-laki kembali mengalami kesulitan. Dia kembali ke rumah dan mencoba bertanya kepada kakeknya, bisakah kita menjual rumah? Hasilnya, dia mendapat cacian dari kakeknya. Untungnya, teman-temannya semua setuju untuk mendukungnya. Karena Simba tanpa disadari juga menyembuhkan mereka. Untuk mengumpulkan biaya operasi untuk Simba, dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah mencoba segala cara. Mereka berhasil mengumpulkan uang saku dari orang dewasa. Mengetahui bahwa anak-anak sedang melakukan sesuatu yang bermakna. Kepala sekolah juga ikut memberikan contoh. Bahkan kepala sekolah juga memberikan sumbangan mereka sendiri. Teman-teman sekelas merasa dia menjadi lebih baik dan penuh kasih. Semua orang bersedia membantu Simba. Seiring berjalannya waktu, Simba pun tumbuh menjadi anjing besar yang tampan. Namun uang yang mereka simpan masih jauh dari cukup untuk biaya operasi. Saat anak laki-laki khawatir tentang hal ini, namun tiba-tiba melihat bahwa kota akan mengadakan kompetisi Raja Anjing. Dan hadiah pertama adalah 200.000. Teman-teman sekelas ketika mendapat harapan lagi. Anak laki-laki segera meminta formulir pendaftaran kepada bosnya. Setelah memiliki tujuan, semua orang pergi dengan penuh semangat. Namun kebaikan masih berlanjut. Anak laki-laki baru saja pulang ke rumah, langsung menerima telepon dari suster, memberitahunya bahwa ada pakar hewan peliharaan dari luar negeri yang akan datang, dan dapat mengobati Simba secara gratis. Namun ketika mereka sampai di rumah sakit, mereka mengetahui, meskipun pakar dapat menghapus biaya operasi, namun biaya rawat inap masih memerlukan 12.000 rupiah. Anak laki-laki dengan penuh harapan menatap ayahnya. Namun ayah yang memiliki hutang rumah, tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sama sekali. Anak laki-laki tidak ingin menyerah. Maka dia membawa semua tabungannya ke hadapan pakar.
Dokter Paman, kami tidak punya uang. Kami hanya punya ini. Aku akan menghasilkan lebih banyak uang untukmu ketika aku besar nanti. Tolong lakukan operasi untuk Simba, aku mohon padamu. Kejujuran anak laki-laki menyentuh hati para ahli. Dia bersedia melakukan operasi anjing dengan harga 1 rupiah. Dan menanggung semua biaya rawat inap. Memang dunia ini masih banyak dihuni oleh orang baik. Dalam usaha keras ahli yang baik selama 6 jam. Simba benar-benar pulih penglihatannya. Dia melihat dunia ini dengan jelas untuk pertama kalinya. Dan akhirnya melihat wajah pemiliknya. Teman-temannya senang melihat Simba mendapatkan cahaya. Mereka melompat-lompat, sampai di tempat pendaftaran kontes Raja Anjing. Namun disebutkan bahwa pendaftaran kontes sudah ditutup. Meskipun anak laki-laki memohon sebanyak apapun, pegawai juga tetap tak bergeming. Saat itulah seorang pelatih anjing datang. Setelah mengetahui kisah mereka yang penuh liku-liku, dia segera menggunakan identitasnya, membuka jalan bagi anak-anak, dan berharap mereka bisa tampil baik dalam kompetisi. Tiba-tiba waktunya kualifikasi. Simba berhasil lolos dengan bakat keturunan Raja Anjing. Sukses lolos dengan mudah. Dan penampilan mereka yang luar biasa, juga menarik perhatian seorang pria. Dia adalah pemilik yang pernah memerintahkan pembunuhan Simba, untuk bisa mempertahankan gelar Raja Anjing. Dia datang ke rumah anak laki-laki itu, menawarkan 200.000 untuk membeli Simba, dan membantu mereka melunasi sisa hutang rumah. Kakek langsung tersenyum lebar setelah mendengarnya. Ini adalah kesempatan langka. Namun ayahnya menolak tawarannya tanpa pikir panjang. Dia tahu betapa pentingnya Simba bagi anaknya. Kali ini dia tidak ingin mengecewakan anaknya lagi. Saat pergi, pria itu mengucapkan ancaman, mengatakan bahwa mereka akan menyesal. Memang, dengan kekuatan uang, ayah dipecat secara tiba-tiba keesokan harinya. Hal ini membuat mereka tidak bisa membayar cicilan rumah. Pasangan suami istri harus meminjam uang dari orang lain. Akhirnya, mereka tidak mendapat pinjaman. Mereka juga mendapat ejekan dari kerabat. Kebangkrutan orang dewasa sering terjadi dalam sekejap. Mereka yang masih bahagia kemarin, tidak pernah terbayangkan akan menjadi gelandangan dalam 2 hari. Ayah merasa tidak berdaya. Akhirnya, dia menaruh harapan pada Simba. Sementara itu, anak laki-laki khawatir tentang pelatihan Simba. Karena mereka tidak punya uang untuk menyewa pelatih profesional lagi. Ternyata, ayah berkata, dia akan bertanggung jawab atas pelatihan Simba ke depan. Anak laki-laki agak tidak percaya. Maka dia bertanya kepada ibu bagaimana ayah bisa melatih anjing. Ibu tersenyum dan berkata, kalau tidak begitu, bagaimana dulu aku tertipu olehnya. Sambil berkata, dia membuka lemari yang sudah lama tertutup debu. Di dalamnya penuh dengan berbagai piala. Ada juga foto ayahku dan kudanya. Barulah diketahui, ternyata ayah dulu adalah seorang pelatih kuda terkenal. Namun kudanya hanya karena kekalahan dalam satu perlombaan, ditinggalkan oleh para pemilik uang. Maka mereka mengusir ayah, menembaknya hingga mati. Sejak itu ayah meninggalkan industri ini. Namun kemampuannya dalam berinteraksi dengan hewan tetap ada. Sejak saat itu, ayah mulai melatih Simba. Setiap hari dia akan pergi ke gunung bersama anaknya. Dengan penuh keseriusan membimbing Simba menyelesaikan setiap tugas. Dengan latihan ayah yang konsisten, kecepatan Simba juga meningkat secara signifikan. Tidak kalah dengan anjing lama yang sudah sering berkompetisi. Tak lama kemudian, perlombaan pun tiba. Anjing-anjing yang berkompetisi sangat kuat. Tak heran kali ini juara pertama lagi-lagi diraih oleh pria itu. Untungnya, Simba juga tidak mengecewakan harapan. Merebut peringkat ketiga dalam babak penyisihan. Mereka berhasil lolos ke babak final. Saat ayah diwawancarai oleh wartawan, namun menarik perhatian pria itu, bahwa ayahnya menceritakan kisah ketika Simba dulu adalah anjing buta. Baru pada saat itulah pria itu sadar bahwa Simba adalah anjing buta yang dulu dia tinggalkan. Maka sebelum final dimulai, dia menyuruh orang untuk diam-diam memanipulasi kotak listrik, sehingga lampu di panggung tiba-tiba meledak. Serpihan lampu tajam jatuh seperti pisau. Simba mengangkat kepalanya dengan wajah bingung. Sampai anak laki-laki menyadari, melindunginya dalam pelukannya tapi sudah terlambat. Ketika lampu menyala kembali, 1 orang dan 1 anjing sudah rebah di tanah. Untungnya anak laki-laki tidak apa-apa. Namun Simba kembali buta karena cahaya terang. Ini berarti mereka akan kehilangan kualifikasi untuk bertanding. Saat anak laki-laki bingung harus bagaimana, pria itu datang diam-diam. Ternyata semua ini dia yang menyuruh. Dia mencari tahu tentang Simba. Penglihatannya dipulihkan melalui operasi. Akan buta lagi jika terkena cahaya terang. Saat pergi, dia memperingatkan anak laki-laki untuk tidak melawannya lagi. Kali ini tidak akan selesai dengan kebutaan saja. Anjing pria di final karena tangan tergelincir. Seperti yang diharapkan, dia lagi-lagi memenangkan kejuaraan. Saat juri hendak mengumumkan hasil pertandingan, anak laki-laki membawa Simba ke arena. Dia menangis memohon wasit memberi Simba kesempatan kedua. Namun wasit menolak dengan alasan tidak bisa menyiksa hewan cacat. Dia menolaknya, bahkan meminta petugas keamanan mengusirnya dari arena. Melihat anaknya menangis dengan sedih, ayah dan ibu merasa sangat sedih di dalam hati. Memutuskan untuk menceritakan kisah anak laki-laki dan Simba kepada mereka. Bersihkan kamu. Sebelum kalian membuat keputusan, saya ingin bercerita kepada kalian. Seorang anak laki-laki secara tidak sengaja menyelamatkan anjing buta yang hampir tenggelam.
menyelamatkan dan membesarkannya tanpa sepengetahuan orang tua. Berusaha mengumpulkan dana untuk membantu menyembuhkan matanya. Berusaha sekuat tenaga agar bisa menjalani operasi, mengembalikan penglihatannya dan membawanya untuk berlatih. Jika anjing buta ini benar-benar bisa masuk ke final, satu-satunya alasan adalah cinta anak laki-laki yang tak pernah berhenti padanya. Ikatan di antara mereka bukan untuk memenangkan perlombaan ini, tetapi untuk sebuah ucapan tulus dari ayah, mengharukan semua orang. Penonton memberikan semangat kepada Simba. Simba sepertinya merasakan sesuatu yang membebaskannya dari tali. Meskipun matanya tak bisa melihat, namun pada saat itu ia jelas mendengar. Semua orang bersorak memanggil namanya untuk memberikan semangat. Di tengah keheranan semua orang, dia tiba di posisi start. Melihat adegan ini, pelatih itu juga tidak bisa diam. Dia mendekati kursi juri, dengan karirnya sebagai jaminan, hanya untuk membiarkan Simba ikut dalam final ini. Akhirnya juri tidak tahan dengan tekanan publik, memutuskan memberi mereka kesempatan. Begitulah, mereka dan anjingnya menjadi pusat perhatian di lapangan. Namun dalam sekejap, anak laki-laki itu berlari sendirian, mulai menyelesaikan satu persatu. Seharusnya proyek yang harus diselesaikan oleh anjing. Semua orang pikir anak laki-laki itu ingin menang dengan gila, membuat seluruh ruangan tertawa riuh. Namun anak laki-laki itu sama sekali tidak terpengaruh, melengkapi setiap proyek dengan sungguh-sungguh. Hanya ayah yang tahu apa yang dilakukan anaknya. Dia ingin menunjukkan arah dengan bau yang ditinggalkannya, untuk membimbing Simba. Akhirnya, anak laki-laki dengan napas tersengal berkata pada Simba, "Simba, aku di sini, berani berlari. Kita akan menang." Kemudian mengeluarkan lonceng dari saku. Simba juga seketika teringat akan kenangan dengan tuannya. Ke atas, ke bawah, turun-turun, sore, turun-turun. Lupakan, melompat, masuk ke terowongan. Tak seorang pun yang menyangka, Simba dengan waktu 29 detik, memecahkan rekor tercepat dalam kompetisi Raja Anjing. Dengan tubuh kecilnya, ia menciptakan keajaiban. Pria yang dulunya meninggalkannya menyesal. Simba memecahkan. Dia meraih gelar juara kompetisi Raja Anjing selama 6 tahun berturut-turut. Namun di balik pria itu ada latar belakang yang kuat. Apapun caranya, piala itu harus menjadi milikku. Ini tentang kehormatan keluarga, kebanggaanku. Baiklah, Tuan, saya akan mengatur. Begitulah. Setelah kolusi antara pejabat dan pengusaha, dia berhasil berdiri di tengah panggung. Saya berhasil mendapatkan piala juara. Semua orang diam-diam menatap adegan yang kotor dan sangat nyata ini. Tapi tak disangka segalanya berbalik arah. Piala ini, saya tidak pantas mendapatkannya. Semua sudah terbiasa bahwa yang lemah harus tunduk pada yang kuat. Malah terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Ternyata tepat sebelum menerima penghargaan, anak laki-laki itu pernah mencari pria. Biarkanlah Simba pergi. Kamu simpanlah piala ini. Aku akan merawatnya dengan baik. Aku akan merawatnya dengan baik, Paman. Hanya sepotong coklat membuat pria itu berubah pikiran. Karena itu menebus dirinya yang terbuai oleh ketenaran dan kekayaan. Piala ini milikmu. Simba juga milikmu. Benarkah? Terima kasih, Paman.